Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan bagi kita sehingga di pagi hari ini kita bisa belajar bersama insyaallah di salah satu Raudhatul Jannah, di salah satu taman surga. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati raudhah, maka mendekatlah. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu ya Rasulullah? Faqala hilaqud dzikri. Yang dimaksud dengan taman surga itu adalah halaqah ilmu. Halaqah di mana disebutkan tentang halal dan haram. Halaqah di mana majelis itu membahas tentang masalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu barangkali Bapak Ibu sekalian, di hari Ahad seperti ini Anda tidak piknik keluar kota atau ke tempat wisata, tapi Anda piknik ke Ngerembel Asri. Sama saja. Bukan ke tempat makannya, tapi ke masjidnya. Nggih. Habis ini kemana? Mampir ke depan. Oh, masya Allah. Pelengkapnya dari sini terus ke depan. Tayyib. Salawat dan salam semoga tercurah untuk junjungan besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah seorang hamba yang mengajar kita bagaimana cara bertawakal yang benar. Sehingga dengan modal tawakal yang benar ini, manusia dalam mencari harta terasa lebih nyaman, lebih tenang, tidak ada tekanan karena penyakit yang terburu-buru yang ada pada diri manusia. Penyakit terburu-buru itu menyebabkan orang jadi termotivasi cepat sukses sebelum waktunya, ingin mendapatkan sesuatu sebelum saatnya, dan itu menyebabkan dia terpaksa harus mengambil sesuatu yang haram. Ada satu kisah yang ini menjadi salah satu di antara bukti bahwa Allah menjaga harta dan keturunan seorang hamba karena saat nyari rizki dia adalah orang yang saleh. Seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Kahfi, Nabi Musa bersama dengan Khidir melakukan perjalanan melewati sebuah kampung. Yang terjadi apa? Mereka mau mampir di rumah warga, tidak ada satupun yang mau menerima. Sehingga ketika mereka mau ditamoni seorang nabi, satu kampung nolak. Ini kan kampung paling pelit di dunia ini, Pak. Bayangin, Pak, kalau ada nabi di Semarang, kira-kira gimana, Pak? Ya? Rebutan kita. Ayo ke rumah saya saja. Kita akan menyediakan istana untuk beliau sebagai tempat tinggal beliau. Dua nabi bahkan, Nabi Musa alaihissalam dan Khidir alaihissalam, datang ke sebuah kampung, gak ada satupun yang mau menerima. Sampai akhirnya mereka ketemu dengan tembok yang mau roboh. Kemudian Khidir membangunkan tembok itu, dibangun ulang tegak sempurna agar tidak roboh. Nabi Musa mengatakan kepada Khidir, "Kenapa Anda tidak minta upah? Wong kita minta bertamu saja nggak ada yang mau menerima, tiba-tiba kau dengan sukarela membangunkan tembok tanpa upah, tanpa bayaran." Nah, kemudian Khidir ngasih penjelasan. Gimana penjelasan Khidir? "Ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah." Adapun tembok itu adalah tembok milik dua anak yatim yang ada di kota itu. Di bawahnya ada kanzul lahuma, ada harta warisan milik keduanya. Karena ini anak yatim, dia belum bisa ngatur harta, makanya hartanya disembunyikan oleh orang tuanya di bawah itu tembok. Kalau tembok ini roboh, hartanya kelihatan.
Wallahu alam. Gimana Pak? Artinya kelihatan, berarti pondasinya. Wallahu alam. Yang jelas pokoknya harta itu merasa dalam posisi aman ketika temboknya tegak. Terus Khidir mengatakan, wa kana abuhuma salih. Dan bapak dari anak yatim ini adalah orang saleh. Saleh ketika apa? Ketika mereka hidup. Beliau adalah orang yang saleh hubungannya dengan Allah dan saleh hubungannya dengan makhluk, sehingga Allah jaga anak dan hartanya dari gangguan orang lain. Sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir, kalau tidak salah tafsir Jalalain, fahufidha bi salahihi, maka dengan kesalahan bapaknya Allah jaga malahu wa waladahu. Allah jaga harta dan anaknya. Sehingga kebaikan itu datang berupa penjagaan yang diberikan oleh Allah pada harta yang kita punya, karena harta itu didapatkan dengan cara yang halal. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah dalam mencari harta, maka Allah akan cukupi. Harta ini dijaga oleh Allah, Allah cukupi. Makanya Pak, kadang kan kita begini ya, duwe kendaraan kok bolak-balik wato, nek gak wato mlebu bengkel, tiap hari buka kap. Setelah aman, ada yang maling kendaraan kita, entah dipecah kacane juga apa nih. Sehingga ada orang yang punya barang tertentu, ono sing gampang rusak, ono sing awet. Ada orang punya rumah, tiap hari renovasi, bocor kanan, bocor kiri, bocor tengah. Bendino mung isine di omah kok ya ora tau leren ning ngerombak omah. Dandani kene, begitu Pak ya. Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan ujian kepada hamba dengan harta yang dia punya. Mungkin kalau ini terjadi barangkali sebagai bentuk muhasabah kepada diri kita. Apakah ini indikasi saya dapat ini enggak benar? Atau ada bagian yang haram yang saya dapatkan? Makanya jadinya harta saya tidak berkah, tidak banyak manfaat, selalu saja ada masalah dengan harta yang saya punya. Bisa jadi sebabnya itu. Allah enggak jaga harta kita disebabkan ketika kita mengambilnya caranya salah. Baik. Ada satu kisah yang ini terjadi di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau termasuk di antara orang yang sangat serius dalam memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Sehingga Umar itu senang belusuan, ya. Kemudian inspeksi pasar, memberikan pendidikan dan edukasi kepada para pelaku pasar. Sampai satu ketika beliau ini dapat laporan bahwa ada orang yang jualan susu, susunya dicampur air sehingga lebih encer. Dan itu jadi keluhan sebagian warga Madinah. Akhirnya Umar membuat kebijakan. Ada satu disertasi, yang disertasi itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi saya cari buku itu jarang. Cuman saya nemu buku itu waktu saya di Malang. Ada rumah dosen yang punya buku itu berbahasa Indonesia. Akhirnya saya cari bahasa Arabnya, ketemu Al-Iqtisad Al-Islami Inda Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fikih ekonomi Islam menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itu banyak berisi tentang kebijakan-kebijakan Amirul Mukminin dalam mengatur perekonomian di zaman beliau. Dan buku ini salah satu referensi saya dalam nulis satu buku kecil judulnya Pasar Muslim dan Dunia Makelar, ya. Mungkin ada sebagian teman-teman yang sudah punya buku itu. Baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akhirnya membuat kebijakan. Siapa yang mencampurkan susu dengan air, maka dia akan mendapatkan hukuman yang keras dari negara. Beliau ngutus para wakil-wakilnya untuk mengumumkan ini di pasar-pasar sekitar Madinah. Nah, suatu malam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan belusuan bersama pembantu beliau yang bernama Aslam. Akhirnya di malam itu beliau istirahat, nyender di sebuah tembok sambil duduk bersama Aslam. Tiba-tiba terdengar obrolan dua wanita, yang satu ibunya, yang satu anaknya. Si wanita ini mengatakan kepada anaknya, "Wahai putriku, campuri susu itu dengan air,
biar untung kita banyak. Kemudian putrinya mengatakan, ya ummah, wahai ibu, apakah anda belum mendengar azmatu Umar, aturan baru dari Amirul Mukminin Umar, yang baru saja diumumkan oleh para pejabat-pejabat Umar. Apa azmatu Umar? Apa aturan dari Umar? Siapa yang mencampurkan susu dengan air akan mendapatkan hukuman yang keras dari negara. Terus ibunya bilang, loh kan Umar gak ada di sini, Umar gak dengar obrolan kita, pembantu Umar juga gak dengar obrolan kita, udah campuri saja. Kemudian si wanita ini mengatakan, wahai ibuku, Umar gak dengar, pembantu Umar juga gak dengar, tapi Rabbul Umar dengar, Tuhannya Umar dengar. Saya gak mau. Kemudian Umar mendengar itu langsung kaget. Beliau minta kepada Aslam, Aslam, tandai rumah ini dan kenali ini di daerah mana. Ditandai oleh Aslam, kemudian dikenali ini dusun mana, terus beliau pulang. Dan keesokan harinya Umar memerintahkan kepada Aslam, tolong kamu periksa siapa wanita yang ngobrol tadi malam itu. Datanglah Aslam ke rumah itu, ya mungkin berpura-pura bertamu dan seterusnya, sampai akhirnya dapat data. Dilaporkan kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ini obrolan wanita janda yang sudah separuh baya, umur 60 itu gelarnya apa? 60, baya-baya gitu aja. Separuh baya itu umur berapa? 40. Oh, hah? 35 itu separuh baya. Kok ya cepet ya? Yes, pokoknya di usia 60-an ya. Dan dengan seorang putri beliau yang belum menikah, nggak ada satupun lelaki di rumah itu. Akhirnya Umar langsung menawarkan kepada anak-anaknya, siapa di antara kalian yang mau nikah? Semua anaknya ketika itu sudah punya istri kecuali satu, namanya Asim. Akhirnya Asim yang bersedia, baik saya mau nikah. Maka Asim pun dinikahkan dengan wanita ini yang ngobrol tadi malam. Dengan kejujurannya, dengan tawakalnya kepada Allah yang dia ingin semua harta yang didapatkan halal, dinikahkan dengan orang ini, Asim. Wanita ini bernama Ummu Ammarah bintu Sufyan. Dari pernikahan ini terlahirlah beberapa anak, salah satunya anak perempuan yang bernama Ummu Asim. Ada? Lalu Ummu Asim setelah dewasa menikah dengan seorang lelaki yang bernama Abdul Aziz bin Marwan. Dari pernikahan Ummu Asim dengan Abdul Aziz bin Marwan terlahirlah Umar bin Abdul Aziz, Khalifatul Rashid yang terkenal di zaman tabi'in. Makanya sering kita dengar ya, Umar bin Abdul Aziz itu cicitnya Umar bin Khattab. Itu sebenarnya nggak nyambung, Mbak. Karena Umar bin Abdul Aziz itu khalifah Daulah Bani apa? Bani apa? Umayyah. Masya Allah, dapat hadiah. Masya Allah. Dari Bani apa, Mas? Masnya dari Bani apa? Gak punya Bani? Oh enggak. Bani Semarang ya. Nah. Terlahirlah seorang anak yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah. Karena seluruh khalifah dari Bani Umayyah hanya boleh berasal dari keturunan Bani Umayyah. Selain itu tidak boleh, Pak. Umar itu Bani apa, Umar? Umar bin Khattab dari Bani Abbas. Abbas itu Ahlul Bait. Bani Hashim juga Ahlul Bait, bukan? Umar bin Khattab Bani Adi, dapat hadiah lagi. Tadi sudah ya? Oh, enggak jadi. Antum kok hafal Bani-Bani? Kalau Bani Hashim itu Ali bin Abi Thalib itu Bani Hashim, Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim. 4 Khulafaur Rasyidin itu baninya beda semua ya. Abu Bakar dari Bani, Umar bin Khattab dari Bani Adi, maka Umar Adawi, Umar bin Khattab Al-Adawi. Utsman dari Bani Umayyah dan Ali dari Bani Hashim.
Sehingga 4 Khulafaur Rasyidin itu berasal dari bani yang berbeda. Udah? Kalau Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar bin Khattab dari Bani Adi, nggak mungkin jadi khalifah Bani Umayyah. Tapi beliau bapaknya dari Bani Umayyah. Abdul Aziz bin Marwan itu dari Bani Umayyah. Sehingga Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam ini dari Bani Umayyah. Tapi nyambung ke Umar lewat apa? Lewat ibunya, Ummu Asim bintu Asim bin Umar bin Khattab. Sehingga nyambungnya ke Umar bin Khattab, Umar bin Ummu Asim bintu Asim bin Umar bin Khattab. Jadinya apa? Cicit tapi dari jalur ibu. Makanya nasabnya nggak nyambung. Dipahami ya? Baik, catat barangkali masuk kuis nanti ya. Subhanallah. Sebuah tawakal yang luar biasa. Dan semangat selalu merasa diawasi oleh Allah. Sampai pun dalam posisi rahasia di mana orang tidak ada yang tahu, tapi beliau tetap menjaga prinsip, tidak boleh. Walaupun itu tujuannya untuk dapat untung besar. Dan ini obrolan seorang janda yang tidak punya sumber nafkah dari lelaki bersama putrinya yang belum menikah. Biasanya orang kalau dalam kondisi seperti ini kan takut, terus besok nasib kita gimana, masa depan kita gimana. Tapi Masya Allah, Allah anugerahkan keturunan yang luar biasa. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Baik. Yang kedua, orang yang dia punya prinsip tawakal, maka dia sadar bahwa segala hidupnya dicukupi oleh Allah, sehingga dia yakin rizkinya telah ditetapkan dan gak bakalan geser ke tempat orang lain.